Oh, tantangan di semester 2 ini kalau kita lihat sebetulnya lebih kepada eh, kesiapan dari perbankan untuk memilih segmen yang tepat di dalam memberikan pembiayaan KPR. Karena sebetulnya kalau dari developer memang ini sudah masanya recovery, tapi kemudian dengan adanya inflasi yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Arianto dan Pak Anton, tentu saja mempengaruhi harga rumah. Nah, dengan kenaikan harga rumah ini, walaupun diperkirakan nanti kenaikan mulai bulan November kalau dari market indikasinya. Nah, sehingga sebetulnya dari sekarang sampai sebelum November, ini kesempatan bagi calon customer, target customer untuk kemudian bisa membeli rumah dengan harga yang sekarang sebelum kemudian ada penyesuaian kenaikan sehubungan dengan adanya inflasi. Dan tentu saja challenge-nya bagi kami perbankan adalah menemukan segmen yang tepat untuk kemudian kami bisa bantu biayai untuk mereka bisa membeli rumah seperti yang mereka dambakan. Baik, kalau proyeksi Anda seperti apa level inflasi hingga akhir 2022 nanti dan apabila naiknya di November nanti, Anda lihat berapa persen ini akan mempengaruhi harga rumah di pasar? Baik, kalau kita lihat sebetulnya kan di 2021 nanti Pak Anton mungkin bisa mengkonfirm ya bahwa property price kan increase kurang lebih sekitar 3,7%. 2022 sekarang ini udah hampir menyentuh 2% gitu ininya. Akan tetapi sebetulnya bagi konsumen yang kita bisa bantu adalah bagi mereka mungkin akibatnya akan ada sedikit penyesuaian dari sisi suku bunga seperti tadi Pak Haryanto sampaikan. Tapi sebetulnya bagi konsumen melihatnya adalah affordability. Ketika suku bunganya naik karena penyesuaian inflasi dan harga rumah yang akan dibeli, akan tetapi ketika bank kemudian bisa menyajikan pola angsuran yang bisa menyesuaikan dengan affordability dari mereka di dalam membayar angsuran. Nah, tentu saja ini berbagai variabel bisa dimainkan oleh perbankan. Salah satunya yang biasanya dimainkan oleh perbankan adalah variabel tenor. Nah, ketika kemudian perbankan itu fokusnya di segmen milenial, tentu saja dalam hal tenor itu akan relatif lebih luas. Rianto, kalau tadi kita dengar yang dijelaskan oleh Pak Purnomo, kalau di November nanti ini mungkin ada kenaikan harga properti. Anda lihat apakah sama? Saya rasa kemungkinan besar demikian ya Mbak Anneke ya, because karena gini ya, itu saat ini pun harga-harga bahan bangunan ini sudah meningkat dan perusahaan properti berusaha menahan untuk tidak merubah harga propertinya secara terlalu signifikan. Dan kita juga harus mencermati apa yang terjadi tahun depan dan 2024-2025. Kenapa demikian? Karena banyak perusahaan properti yang saat ini memiliki pinjaman dalam dolar ataupun mengeluarkan surat utang dalam dolar yang akan mature tahun 2023, 2024, dan 2025. Yang lebih banyak itu di 24 dan 25. Dan untuk mencari refinancing daripada pinjaman maupun daripada surat utang dolar tersebut, tentu saja mereka harus membayar bunga atau yield yang lebih tinggi, mengingat bahwa ada kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Jadi struktur daripada funding mereka pun juga merupakan suatu challenge tersendiri yang baru akan kita hadapi nanti di 2023, 24, dan 25. Tapi dari segi bahan bangunan pun memang sudah ada kenaikan. Tapi yang kita lihat adalah kenaikannya selama ini memang tidak terlalu signifikan. Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak Purnomo bahwa di tahun 2022 so far kita melihat kisaran 2%-an kenaikannya. Tapi ya memang ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ya dalam konteks bahwa ada kenaikan dari inflasi. Pak Anton mendengar yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto dan Pak Purnomo tentang kemungkinan ada kenaikan harga di bulan November, pandangan Anda seperti apa? Apakah tren kenaikan harga ini memang sudah sepantasnya karena inflasi atau sebenarnya secara valuasi harga properti ini sudah cukup tinggi? Iya, saya sependapat dengan bapak-bapak yang lain ya bahwa memang sepertinya kenaikan harga-harga ini tidak bisa dihindari gitu dan akan berujung kepada penyesuaian harga properti dan memang sudah mulai terjadi di sana sini. Ini yang terus membayangi kondisi pasar properti ke depan ya. Kalau misalnya inflasi
ini akan terus berlangsung, tentu akan membuat penjualan di pasar properti itu melambat seperti yang kita sudah lihat di semester 1 ini. Kalau dari angka-angka di KPR mungkin belum terlalu terlihat ya, karena sepertinya akan ada lag antara pembukuan yang dilakukan oleh developer dengan penyaluran kredit KPR-nya sendiri. Jadi memang kedepannya secara umum kita melihat ada sedikit resiko bahwa akan ada penyesuaian atau perlambatan pasar akibat inflasi. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara mengenai pasar properti hunian, seperti tadi sempat disinggung oleh Pak Purnomo bahwa backlog dan fundamental dari permintaan ini masih sangat besar, sehingga masih banyak potensi yang bisa digali dari konsumen yang ada, di mana ya kebutuhan milenial sangat besar, dan saya yakin bapak-bapak di sektor perbankan bisa lebih jeli dan lebih pintar ya dalam memainkan skema-skema yang cocok dan bekerja sama dengan developer untuk menarik minat konsumen agar pertumbuhan penjualan dan juga kredit untuk KPR ini bisa dijaga momentumnya gitu.